Warahmatullahi wabarakatuh. Om Ca dan Mbak Tante saya ketemu lagi dengan saya Om Ca Budi Bener dari Kota Surabaya. Bagaimana kabar Anda semua? Saya doakan Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu sukses, sehat, bersemangat, dan selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini saya akan mengulas suatu usaha dari seorang kawan juga, kawan lama saya, namanya Om Cak Rizko. Kalau nama aslinya Om Roy Prasetya, tapi kalau saya kenalnya dengan beliau Om Cak Rizko kalau saya panggilnya. Ini adalah owner dari sebuah usaha rental mobil, Arta Raya Rental. Nah, ini akan kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan beliaunya. Apa aja sih yang bisa ditawarkan oleh Arta Raya Rental untuk mungkin Om Cak dan Mbak Tante yang perlukan beberapa saat nanti atau gimana untuk bisnisnya jenengan atau keperluan jenengan semua. Oke? Kita ngobrol langsung dengan beliaunya ya sebentar. Halo Om Cak. Halo. Rizko. Gimana kabarnya? Baik, posisi. Ini lama nggak ketemu nih sama beliaunya ini. Iya. Nah, ini bosnya Arta Raya Travel ya, Om Cak? Saya cuma sebagai mengelola. Wah, mengelola. Siap. Namanya titipan. Ya, hartanya titipan. Cuma kalau bisa dititipan agak banyak ya, Tuan. Itu yang kita kita dambakan. Siap. Om Yeah. Om Rizko, saya mau tanya ini tadi kan saya bilang jenengan kalau di Facebook namanya Roy Prasetya nih beliau ini. Yeah. Tapi kalau karena kita sama-sama teman lama zaman SMA dulu lah, saya lebih akrab dengan beliau dengan manggil Rizko. Om Rizko ini Arta Raya ini melayani apa aja? Kalau boleh saya tahu. Kami pertama kali berdiri itu tahun 2010 ya. Wah sih. Waktu itu memang awalnya saya tuh memang dari pengemudi taksi. Pengemudi taksi silver ya, taksi yang saya kalau saya. Iya nggak apa-apa. Taksi lama itu taksi luar biasa zaman itu. Nah, itu memang saya waktu itu memang dalam posisi yang setelah saya membuat sebuah travel di Jogja, habis itu saya bangkrut, habis itu saya lari ke Surabaya dan mencari pekerjaan. Ternyata apa yang saya dapatkan waktu saya harus lari ke sebagai pengemudi taksi. Nah itu saya di situ nggak apa-apa, saya coba untuk kita kata lakoni ya Pak. Ngawali dari awal lagi gitu Mbak. Lakoni lah. Dari kembali ke titik nol lagi lah ya. Asal nggak ngelakoni gendeng. Jadi tapi semua saya lakoni dengan tulus, dengan ikhlas. Iya. Dan betul. apa yang saya tarik dari situ adalah pengalaman saya mengelola travel. Itu benar-benar susah. Karena kalau kita mengelola sesuatu yang absurd, itu memang sangat-sangat harus kita bisa mengerem, kita bisa emosi kita naik, kita harus bagaimana bisa menghadapi, karena yang kita didik, yang kita hadapi ini manusia yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, apalagi nyuwun sewu driver kan dengan kapasitas yang mungkin yang pasti orang lapangan loh. Orang lapangan tuh ada ini. Akademisnya kan betul. Ya, itu semua akan kita coba untuk bagaimana mengelola. Kita coba start nanti mereka menggunakan opol dan lain-lain. Nah dari situ saya mencoba untuk pertama membangun sebuah website. Nah, siap.
Dan nyuwun sewu juga, basically saya memang IT, dan waktu itu SEO, yaitu Search Engine Optimalisasi dari Google, itu memang benar-benar lagi in. Betul. Lagi in. Awal-awal itu lagi in, dan saya mencoba belajar itu, dan kemudian saya kok diberi hidayah untuk terus menaikkan itu rating itu, sehingga saya waktu itu untuk sewa mobil Surabaya murah maupun sewa mobil Surabaya itu saya di peringkat antara 1, 2, 3. Oh, di SEO Google, ya, di pencarian Google ya? Google Search ya. Nah itu loh, luar biasa itu dulu. Jadi Om Rizko ini seperti tadi yang beliau ceritakan tuh memang sempat mengalami jatuh bangun dalam berbisnis, saudaraku. Ya. Tapi beliau tetap semangat walaupun kembali dari titik nol. Akhirnya sekarang mengawali dari driver taksi, akhirnya sekarang punya usaha rental mobil ini yang bernama Artaraya Trans ini. Sekarang jadi PT. Jadi PT Artaraya Transportasi. Alhamdulillah, barakallah, luar biasa nih Om. Semoga kisahnya Om Rizko ini menginspirasi kita. Lah sekarang saya mau tanya lagi Om Rizko. Ini Artaraya Trans ini kan dalam menghadapi ini kan, alhamdulillah kan libur Nataru dibebaskan PPKM nih. Ini efeknya di dunia transportasi ini pengaruh nggak? Sangat-sangat berdampak sekali ya. Dan sangat mendukung ya? Sangat-sangat mendukung sekali dan berdampak bagus bagi kami. Apalagi saya juga bergabung dalam Asperda ya. Asperda itu apa tuh? Asperda itu organisasi pengusaha rental mobil daerah Surabaya, Indonesia. Ya. Dan bisa Surabaya nih Om ya? Surabaya termasuk bagian dari Indonesia. Wah, luar biasa ini. Dan saya kebetulan dikasih amanah sama teman-teman sebagai sekda di DPD Jatim. Wih, luar biasa. Jadi sekjennya DPD Asperda Jatim ini. Wah, luar biasa. Alhamdulillah dari konco pejabatnya sewenang. Dan saya juga sebagai teman tahu sendiri lah kapabilitas beliau sebagai untuk jadi leader. Memang beliau dari dulu zaman SMA udah kelihatan. Ngayomi teman-teman tuh dari dulu kelihatan. Jadi kalau sekarang beliau mengayomi timnya, itu saya nggak kaget. Dan alhamdulillah kalau saya dengan beliau nih kalau ngobrol tadi, ya tadi seperti yang beliau ulas mengulas masalah di bisnis beliau ini berhadapan dengan orang, itu beliau punya prinsip mengorangkan orang, saudaraku. Jadi konsep beliau itu mengorangkan orang itu yang saya anggap luar biasa, memanusiakan orang, memanusiakan manusia itu. Karena apa? Segala usaha kita itu tidak mungkin kita lakukan sendiri. Pasti ada tim yang mensupport gitu. Nah, jadi untuk tombak itu ada itu driver. Nah, driver tadi apa yang ditanyakan oleh saudara saya Mas Budi Bendol ini, apa yang saya tawarkan adalah pertama kali saya tawarkan adalah persewaan mobil plus driver, yaitu pelayanan. Jadi service. Saya tidak lepas kunci. Betul. Saya tidak lepas kunci, dan waktu itu nyuwun sewu, ada beberapa teman yang di dunia rental juga mengatakan, bagaimana kamu bisa survive dengan kamu harus dengan driver, sementara yang lepas kunci itu sangat-sangat waktu itu sangat-sangat mendominasi dalam rental mobil. Betul. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa survive karena apa? Instansi BUMN maupun perusahaan swasta semua membutuhkan pelayanan dengan driver. Akhirnya kita bisa survive. Akhirnya gini Om, kalau saya bilang mungkin tadinya terpangsa sendiri, punya pangsa pasar sendiri akhirnya. Jadi akhirnya Artaraya Trans dengan konsep tidak lepas kunci dan menyediakan driver dan mengutamakan pelayanan, akhirnya menciptakan pasarnya sendiri. Pasar yang membutuhkan orang-orang yang mencari kepuasan dalam pelayanan, yang ibaratnya nggak mau ribet lah. Jadi sewa mobil plus drivernya udah nggak mau ribet. Butuh prestis, butuh keamanan, butuh kenyamanan, itu yang kita itu yang kita layani, yang kita dilayani oleh Artaraya Trans ini. Jadi seperti itu Om Ca dan Mbak Tante, saudaraku se-Indonesia Raya. Jadi bagi Anda yang mungkin membutuhkan sewa kendaraan yang mengutamakan kenyamanan, pelayanan yang prima, keselamatan, dan yang pasti ya jaminan bahwa Anda menggunakan mobil ini nggak akan bermasalah di jalan atau apa, karena apa? Jenengan nyewa sudah include dengan drivernya, dan driver itu mengetahui betul kondisi mobilnya ya. Jadi kita memberikan pelayanan ke customer kami itu selalu kita cek and recheck mengenai kondisi unit. Dan kita juga tidak segan-segan kalau memang itu sebuah prestis, kita akan menyediakan buah,
menyediakan snack, Wih, menyediakan protokol setan. kesehatan yang benar-benar kita jaga ketat. Yaitu Semangat ini. kita semprot, kita kasih hand sanitizer, kita kasih backup Betul, betul. masker, Masker, kan, ya. seperti itu. Jadi itu loh Om Ca dan Mbak Tante, nilai tambahnya kalau Anda menggunakan jasa dari Arta Trans. Jadi Anda nggak cuma dapat safety, Anda nggak cuma dapat nyaman, Anda juga dapat prestis dan keselamatan. Iya. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, prokes itu jangan sangat-sangat dijaga di Arta Trans ini, sangat dijaga. Jadi baik drivernya maupun unitnya tuh udah disterilisasi semua. Ada cerita kemarin ya, sedikit cerita. Siap, ya, siap, nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Om. Kemarin itu pelanggan saya itu dari Singapura, itu memang sudah dari tahun 2012 itu selalu sewa dengan kami. Langganan loyal ini ya. Loyal. Wih, Dan setan. waktu kontrak ya, kontrak pun kita selalu pakai driver. Lepas kunci pun kita harus tahu sesuai dengan SOP ya. Siap. Itu harus kita jaga ketat. Dan waktu itu yang punya ownernya dari orang Singapura ini datang ke Indonesia dan meminta kami untuk, karena penerbangan dari Surabaya ke Semarang itu sekarang sudah tidak ada. Harusnya itu Semarang Surabaya ada, tapi sekarang Semarang Jakarta, Jakarta Surabaya. Orang luar tuh nggak mau ribet, akhirnya menyewa mobil dengan kami. Tetapi dengan beberapa catatan. Satu, driver harus PCR. Wedan. Selama perjalanan driver tidak boleh makan dan minum. Sedan. Nah, kalaupun driver makan dan minum harus keluar mobil dan itu harus di rest area. Oh, sangat. Dan makan pun harus berjauh-jauhan. Jadi betul-betul jaga jarak segala macam. Prokes dan itu Artaraya bisa memenuhi itu permintaan itu. Akhirnya saya share karena kita punya WA group ya, WA group ke tim kami ya, tim driver ya. Menurut saya Bu, tidak ada yang mengangkat tangan. Mau nggak mau, karena saya bertanggung jawab. Pelayanan. Saya sendiri yang betul. Wedan, ini loh pelayanannya Artaraya Trans loh dulur. Jadi untuk menjaga nama baik perusahaan, ownernya langsung yang turun, pimpinannya langsung turun gitu. Untuk menjaga apa? Menjaga kepuasan pelanggan, kepuasan customer. Karena apa? Ini pelanggan loyal dan pelanggan yang udah lama dilayani ya. Jadi kalau sampai permintaannya tidak bisa dipenuhi itu kayak agak jadi dosa besar ya. Gitu. Tapi dan itu memang selama pandemi itu kan memang prokes itu memang harus kita patuhi apalagi orang luar negeri kan sangat ini banget mereka, sangat care dengan prokes. menjaga satu sama lain betul. semuanya tidak terjangkit. Tapi memang yang benar seperti itu seharusnya. Tapi yang menjadi keberatan para driver yaitu tidak boleh makan dan minum selama perjalanan. Jadi itu yang berat. Saya itu berhenti, habis itu minum, habis itu rokokan sebentar ya, atau minum kopi sebentar. Habis itu cari permen yang lama habisnya. Saya makan, saya tutup masker, nyetir lagi. Jadi itu loh, ini triknya dari yang pengalaman di dunia travel ini. Jadi ini bosnya langsung yang ngomong, jadi ada triknya ternyata. Yang caranya ngelayani customer sing seperti itu requestnya, tapi tetap terpenuhi dan tetap customer tetap terlayani, itu luar biasa. Jadi ini yang saya bilang, maka kenapa saya merasa harus mereview atau sharing-sharing lah dengan Artaraya Trans ini, karena apa? Karena beliau ini pemain lama di dunia persewaan kendaraan ini. Beliau ini Om Rizko ini pemain lama dan pengalamannya sudah sangat mumpuni lah. Makanya layak untuk saya angkat untuk kita sharing-sharing. Siapa tahu bagi mungkin ada Mbak dan Tante yang mau buka usaha juga, mungkin bisa sharing-sharing dengan Om Rizko nanti. Dan untuk yang pasti yang masih yang Om Ca dan Mbak Tante yang mau menggunakan jasa Artaraya Trans, nanti saya kasih kontaknya Om Rizko di video saya ini ya. Saya mohon izin, nanti saya cantumkan. Saya juga sangat salut dengan pergerakan organisasi ya, Pak Mas Budi Asperda ini ya. Dengan Asperda ini ya, itu organisasi pengusaha rental mobil. Iya. Jadi kita sama saling mendukung, kita sama saling mengisi, kita sama saling ikut melayani satu sama lain. Ibaratnya jadi, maju bersama. Jadi apapun yang terjadi, ketika kita kekurangan unit, saling satu support. sama lain saling support. Wah, itu yang keren. Itu yang saya rasakan manfaat dari
organisasi pengusaha rental mobil di se-Indonesia. Tapi jadi Asperda ini maksudnya organisasi yang sudah terdata ya Mas. Ya, dan resmi dan dengan adanya Asperda ini akhirnya semua pengusaha itu punya standar yang sama pelayanannya, kredibilitasnya sudah terjaga. Itu pelayanannya sudah terjaga. Semisal kemarin BUMN telepon saya, Pak Roy, saya butuh Fortuner sekian unit untuk agenda Mandalika. Nah, itu untuk mensupport beberapa komisaris yang pengen menonton Superbike. Dari Asperda Jatim juga support ke sana? Support. Dan selamat Asperda Jatim, wah luar biasa. Acara Mandalika ternyata yang di Lombok itu Surabaya katut loh, Jawa Timur ikut ya. Gila. Jadi keren, karena keterbatasan unit di Lombok itu dengan kebutuhan yang demand yang sangat besar dari beberapa, mungkin itu dari BUMN aja, belum dari orang-orang luar negeri yang perorangan yang perusahaan asing juga ikut. Itu sangat terbatas. Akhirnya ketika Bali juga Asperda Bali juga bisa menyupport, ternyata masih kurang. Akhirnya juga sampai di Jawa Timur. Jadi untuk acara Mandalika kemarin ternyata Asperda itu kiprahnya ya luar biasa loh di belakang layar ya. Terima kasih. Jadi Asperda Lombok, Asperda Bali, Jawa Timur, dan saling berkolaborasi artinya mendukung acara ini agenda nasional itu Pak. Iya, agenda internasional. Internasional ya, hajatan nasional untuk dunia internasional. Iya. Gila itu. Iya. Oke, Om Rizko ini, aduh saya kayaknya 1 jam nggak cukup kalau ngobrol sama beliau. Tapi ini intinya gini, saya Artaria Trans ini saya sengaja saya ulas di konten saya karena layak untuk diulas. Dan memang ini jadi ibaratnya jadi patutan untuk teman-teman yang lain gitu loh. Jadi yang lagi pengusaha rental, mungkin kita perlu menciptakan pasar sendiri dengan pelayanan yang beda dari yang lain gitu loh. Karena apa? Satu, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah dan berjuang ya, dan tetap semangat ya. Karena semua itu sudah yang terjadi, resiko yang dihadapi itu menjadi ujian buat kita. Keren. Baru kali ini loh sekarang bijaksana. Dulu lo gak gini. Dulu zaman SMA gak gini loh. Tapi sekarang luar biasa saya. Saya jadi salah sama kudu tak ambung bikinnya. Iya, semangat loh Om Cak dan Mbak Tante. Oke, Om Cak dan Mbak Tante. Untuk data yang lebih lanjut tentang Arta Raya Trans, nanti Anda semua bisa lihat di deskripsi video saya ini. Dan untuk kontaknya beliau, Om Rizko atau Pak Roy ini juga bisa dilihat di deskripsi video saya. Bagi Anda yang ingin informasi lanjut tentang bagaimana sih sistem sewanya atau gimana, itu bisa dengan Om Roy juga. Jadi Om Roy ini melayani instansi juga, perusahaan juga, perorangan juga Om ya? Juga perorangan. Baik itu untuk bisnis maupun untuk wisata. Untuk wisata maupun untuk pribadi ya? Acara keluarga atau apa maksudnya harian ya Om ya? Ya, harian, maupun mingguan, bulanan juga bisa. Tahunan juga bisa Om Cak. Jadi kalau jenengan punya perusahaan, daripada beli mending sewa saja. Resikonya karena udah input dengan resiko. Lah, dengan servisnya. Arta Raya Trans sanggup melayani. Siap. Bukan bisa lagi, sanggup. Karena apa? Motonya Arta Raya Trans ini saya tadi baru ketahuan. Palu gada saudaraku. Jadi apa yang lu minta beliau pasti bisa. Walaupun nggak bisa atau nggak ada diada-adakan dan bisa-bisakan. Bobi cara nih. Jadi beliau ini penerap metode MPC dan Palu gada itu. Ya, jadi siap. Terima kasih. Bagi Om Cak dan Mbak Tante se-Indonesia Raya yang mau menggunakan jasa Arta Raya Trans, silakan hubungi Pak Rizko. Nanti kontaknya saya cantumkan di video saya dan di deskripsi saya. Semoga usaha ini juga semakin berkembang dan saya doakan Arta Raya Trans semakin maju, Pak Rizko. Semakin maju, semakin berkembang dan bermanfaat bagi Pak Rizko sekeluarga serta timnya juga. Jadi semua tim di Arta Raya Trans semoga tetap mendukung Arta Raya menjadi perusahaan yang luar biasa dan menjadi berkah bagi kita semua. Berkah bagi Om Rizko sekeluarga dan timnya. Oke, Om Cak dan Mbak Tante, saya ucapkan terima kasih Om Rizko atas waktunya. Tadi dadaan, saya tabrak dia langsung bisa hari ini review dadaan untuk mengulas Arta Raya Trans. Juga saya ucapkan terima kasih dan salut saya untuk rekan-rekan di Asperda Jatim. Itu yang luar biasa supportnya untuk agenda Mandalika tadi. Semoga sukses juga untuk Asperda Jatim Om. Karena saya ngobrol dengan Pak Sekjennya ternyata ini di sebelah saya ini. Oke deh, luar biasa. Senang saya Om.
Siap. Punya teman yang seperti jenengan itu saya ikut bangga. Iya. Oke Om Ca dan Mbak Tante, seperti biasa sebelum mengakhiri vlog saya, salam erat jabat hati dari kami, dari saya dan Om Rizko di kediaman beliau di Sidoarjo. Dan juga pesan saya, seperti biasa, memang baik Om jadi orang penting Om. Iya. Tapi jauh lebih penting Om Rizko jadi orang baik. Iya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, merdeka.